Hey, good morning leaders. Hari Selasa waktu kita bicara tentang money, tentang cash. Saya akan angkat satu topik yang sangat klasik banget ditanyakan kepada saya, dan saya kira semua juga pasti pernah menanyakan ini walaupun tidak disuarakan, yaitu tentang margin atau profit. Coach, apakah kalau saya startup, apakah kalau saya baru mulai bisnis, saya seharusnya menyediakan margin saya untuk saya buang demi market? Artinya apa sih? Kalau mulai kita harus jual harga lebih murah, kita harus berani lebih murah, kita harus berani margin tipis untuk memperkenalkan diri supaya market kita mau dengan kita atau minimal mempertimbangkan kita. Kan kalau filosofinya gini ya, lawong belum kenal kok, ya kasih harga spesial lah supaya kenalan dulu. Ya kira-kira kalau orang zaman dulu bilang begitu ya, orang belum tahu kok kasih harga standar. Ya kasih harga spesial lah supaya kita tahu gimana kualitas Anda, supaya kita tahu bagaimana cara Anda melayani, supaya kita tahu kualitas service Anda, after sales service, dan seterusnya. Nah, topik ini sangat penting sekali kita pahami karena ada beberapa kerancuan berpikir di sini. Ada dua bagian saya bahas. Yang pertama, kalau Anda secara matematika hitung, ya, Anda melihat di pembukuan, Anda melihat di accounting, at least Anda mengerti sedikit tentang angka. Pada umumnya, which is sebetulnya 99%, semua bisnis ketika startup itu marginnya lebih tinggi dibandingkan setelah 1, 2, 3, 4 tahun berikutnya. Ya, dengan catatan bisnisnya jalan loh ya. Maksudnya gimana? Pada saat Anda startup, Anda masih punya bisnis itu yang masih ramping, masih kurus, tidak terlalu banyak orang, tidak terlalu banyak aset yang diperlakukan. Anda mungkin pakai ruangan kantor sangat minimalis, Anda bahkan mungkin nyewa ruangan yang kecil atau bahkan di garasi rumah. Dan seterusnya, Anda menggunakan modal yang sangat minim sekali. Oleh karena itu, saya bilang margin ya, maka margin persentase keuntungan Anda itu jauh lebih besar ketika Anda startup. Sejalannya waktu, maka Anda butuh anak buah, Anda butuh SDM, Anda butuh peralatan, Anda butuh tools dan segala macam. Akhirnya ini akan menyerap beberapa persen dari margin awal Anda. Jadi kalau kita lihat grafiknya, sebetulnya startup itu adalah momen paling golden, momen paling keren untuk mengeruk profit besar. Karena pada saat itu cost Anda masih rendah dan Anda bisa jual, kalau standar harganya maka Anda jual lebih tinggi. Sejalannya waktu itu akan declining. Maka Anda harus kompensasikan dengan namanya volume. Mungkin tidak kerasa ya, karena uangnya lebih banyak kalau sudah banyak omset, sudah 2-3 tahun omset lebih banyak, kelihatan uang lebih banyak. Tapi margin wise, prosentasenya akan semakin turun. Ya, ini saya lihat berkali-kali dan ini benar-benar sudah fakta. Jadi tolong diperhatikan, margin di awal bisnis startup itu biasanya lebih keren daripada margin ketika sudah 5, 6, 10 tahun. Which is sangat benar. Nah, kadang orang lupa fakta ini. Dia mengatakan bahwa startup itu harus dikatakan sebagai orang yang tidak punya uang, marginnya harus kecil. Nah, apa akibatnya kalau Anda mengadopsi konsep pertama, yaitu namanya margin di startup harus kecil? Maka declining-nya lebih cepat dong. Kalau Anda menggunakan margin yang besar di awal, maka declining-nya lebih tahan, Anda bisa bertahan lebih lama. Ya, Anda bisa bertahan lebih lama. Ini dari kacamata perspektif murni, bukan marketing ya, dari uang saja, dari financial point of view. Maka Anda harusnya lebih tinggi. Maka declining-nya lebih lambat. Bisa ngerti poin saya ya? Sekarang yang kedua, coach, tapi kan bisnis saya juga perlu jalan, saya kan juga perlu jualan, saya kan juga mendapatkan profit. Nah, kita masuk ke mindset kedua atau pola pikir yang kedua. Ada dua pilihan lagi yang kedua, jadi katakanlah 2A dan 2B. 2A adalah Anda punya uang, Anda punya modal, katakanlah 100 juta, maka begitu modal itu diterima, misalnya pinjam atau Anda buka tabungan, atau Anda dipinjamin bank dan seterusnya, segera Anda kulak dan Anda jual dengan harga murah. Jadi kesannya langsung busy, kesannya langsung repot, langsung berdagang dan menghasilkan profit. Walaupun profitnya harus kecil karena Anda menggunakan konsep yang pertama, filosofinya yaitu kalau startup harus marginnya kecil, belum dikenal kok pakai jual harga mahal. Nah, kira-kira begitu ya. Atau pilihan yang 2B adalah Anda sama-sama punya 100 juta, tapi Anda tidak gerakkan uang ini untuk bisnis, tapi Anda keep dan Anda pakai untuk biaya hidup Anda, sembari Anda edukasi market. Yang 2B. Jadi Anda pakai uang 100 juta ini untuk Anda biaya hidup Anda. Tapi bukan mewah-mewah ya, bukan untuk berleha-leha. Anda kerja keras, tapi Anda tidak jualan dulu. Anda build the market, Anda build the community. Anda jelaskan why you are doing what you are doing. Anda jelaskan kenapa orang perlu peduli dengan apa yang saya lakukan. Anda jelaskan manfaat value kepada orang lain. Dan yang paling penting, Anda build trust. Anda membangun kepercayaan
kepada market target Anda bahwa Anda ini adalah orang yang serius, kompeten, dan memang benar-benar ahli di bidang yang Anda lakukan. Nah, sama-sama. So, Anda ketika masuk ke dalam yang 2A itu, Anda langsung execute. Ya, eksekusi itu 100 juta langsung Anda hajar, Anda kulak, Anda jual, Anda jual, Anda jual. Kelihatannya langsung, gua udah bisnis, gua udah dagang. Or, Anda pilih yang 2B, uang yang 100 juta ini Anda kemudian olah dengan cara apa? Anda nggak langsung jualan, Anda edukasi market, tapi juga kepake dong, kan Anda juga butuh bayar listrik, butuh bayar air, butuh makan, ya. Apalagi kalau Anda sudah ada satu orang yang membantu Anda untuk administrasi, untuk membuat konten, untuk mengedukasi market, Anda mesti gaji dia. Dan ini kelihatan 2B ini seperti pilihan anak tiri. Tapi saya beritahu, 2B ini pilihan yang paling keren sebetulnya. Ini yang saya sebut dengan building the business. Yang 2A itu dagang, men. Itu cuma dagang. Dan itu bagus, tapi ya dagang. Nah, kalau pakai dagang, hukumnya adalah ketika Anda start dagang, marginnya harus kecil. Nah, berarti kena problem yang pertama, yaitu ketika marginnya kecil, Anda akan declining-nya, time decay ya, dengan waktu, cepat banget. Karena Anda sudah mulai semakin besar bisnisnya, Anda mesti punya rekrut anak buah, Anda mesti tambah komputer, Anda mesti tambah tetek bengeknya itu semakin sedikit, semakin kecil marginnya. So, 2A dan 2B. Coach, saya milih 2B kalau gitu. Gimana caranya saya bisa tetap mempertahankan menggunakan uang saya ini, consume the money, tapi juga educate the market, supaya saya bisa cepat mendapatkan return investment ya. Bahkan saya bisa jual lagi sesuatu yang baik dengan margin tidak harus kecil. Nah, saya ada contoh, tapi saya buat contoh, tapi kebetulan saya pagi ini menemukan contoh yang keren banget, yaitu di vlognya di Instagramnya Coach Denny Santoso ya. Jadi saya langsung taruh di sini. Ini adalah karuselnya Denny Santoso tentang menjelaskan bisnis ikan hias dari nol. Bagaimana Anda bisa membangun komunitas. Ini detail banget ya. Jadi ini contohnya saya kira lebih gampang kalau divisualkan. Anda bisa baca tulisannya. Denny Santoso, Coach Denny Santoso kan pakar digital marketing ya. So you just look at that example. Itu yang saya maksudkan. Itu yang saya maksudkan 2B tadi. Anda gunakan 100 jutanya itu bukan untuk langsung jualan, tapi Anda build the community. Anda jelaskan why ini penting untuk market Anda. Ya, so cek di sini. Anda tahu maksud saya apa. Oke, kita simpulkan. Let's recap. Jadi yang pertama, bisnis pada saat startup itu pada awalnya kelihatannya kecil uangnya, tapi marginnya itu gede. Kenapa? Karena cost Anda rendah. Ya. Cost Anda rendah, jadi margin selisihnya besar. Tolong hati-hati, this is golden moment, jangan hancurin bisnis Anda ketika startup. Karena pada akhirnya ketika Anda volume semakin besar, it tends to go down marginnya. Oke? Terus yang kedua, ada 2A dan 2B. Anda mesti pilih, apakah kalau Anda punya uang 100 juta sebagai modal, Anda start Agustus tahun 2020, maka Anda segera execute, Anda langsung action. Jadi kelihatan langsung dagang, busy, keringetan, capek, mikir, wah aku udah punya bisnis gitu ya. Or Anda pilih 2B, which is for me much better, smarter, lebih keren, lebih pandai, lebih cerdas, yaitu Anda membangun dulu komunitas, membentuk kepercayaan kepada prospek Anda, menjelaskan why you are doing what you are doing, dan menjual teknik expertise Anda sehingga mendapatkan uang malahan, bukan malah tekor tapi mendapatkan uang. Tapi perlu ilmunya dan perlu tahu bagaimana, dan perlu sabar dan mau menahan diri. Kelihatannya yang 2B ini kelihatannya seperti nggak kerja ya. Orang dikasih modal kok nggak langsung dagang. Ya langsung dagang dong. Nah itu kan 2A. Yang 2B enggak dong, kita bentuk komunitas dulu. Oke, so itu recapnya guys. Again, ini pilihannya Anda. It's really up to you ya mau yang mana. Tapi pilihan sudah saya berikan. It's time for you to choose. Semoga ini bermanfaat. See you tomorrow. Bye-bye.